Hai sahabat, jumpa lagi dengan Master Alma. Master Alma memakai lagi ya baju relawan Dharmakun, memakai jaket DPR Dharma Pembela Rakyat ya, dan juga we are proud to be 10% ya, we are the 10%. Jadi sahabat-sahabat, bagi yang ingin kuliah dengan beasiswa full sampai lulus sarjana, silakan hubungi Master Alma di nomor di bawah ini ya. Ya, nanti yang akan ada asisten master yang menjawab ya, atau mau japri ke DM ya, direct message master juga boleh ke Instagram, tapi lebih cepatnya ke nomor WA di bawah ini sahabat-sahabat ya, karena memang beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang nanti mulai kuliah di bulan Agustus nanti ya, jadi udah boleh daftar dari sekarang. Oke sahabat-sahabat, Master Alma tunggu ya. Salam Nuswantara, Viva Republik Indonesia, salam Dharma Pembela Rakyat, salam Yes Man dari Master Alma. Kawan-kawan maupun orang tua yang menjadi relawan Dharmakun bisa mengirim anaknya kuliah di MBC University untuk mendapat beasiswa full sampai wisuda kawan-kawan. Agar semua rencanamu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan. Salam Pancasila, salam Nuswantara. Bersama Abigail di sini, kawan-kawan. Kali ini saya akan menceritakan kepada kawan-kawan semua sejarah dari Nuswantara Viva Republik Indonesia di Telegram. Grup Nuswantara Viva Republik Indonesia ini mengapa sampai ada di Telegram? Setelah itu ada juga grup Nuswantara Viva Republik Indonesia yang original di WA yang dibuat pada 9 Februari 2024. Kawan-kawan kalau mau dengar, saya akan ceritakan sejelas-jelasnya dengan terang benderang ya kawan-kawan. Ceritanya begini. Di tahun 2023, tepatnya 17 Januari tahun 2023, ada seorang bapak, dia menjapri saya di Facebook karena dia melihat postingan-postingan saya di Facebook itu sejak adanya wabah di tahun 2019 itu. Saya selalu memposting edukasi-edukasi yang mengingatkan akan agenda-agenda dari si ular tua ini. Jadi si bapak ini menjapri saya tepatnya di tanggal 17 Januari 2023. Silakan kawan-kawan melihat. Silakan kawan-kawan melihat di layar di samping saya. Di samping saya ini japrian bapak itu yang mengirim link dari sebuah grup Telegram rohani yang di dalamnya itu ada seorang yang gagah berani, seorang guardian Nuswantara yang berani. Siapakah dia? Kawan-kawan bisa tahu sendiri siapa dia. Dia itu adalah seorang yang gagah berani, seorang yang benar-benar berani menyuarakan kebenaran di mana-mana, di medsos, di seluruh platform tentang agenda-agenda dari si ular tua. Jadi silakan tebak ya kawan-kawan. Silakan ditebak sendiri ya. Jadi di dalam grup Telegram itu, di grup Telegram rohani itu ada sang guardian Nuswantara, seorang pelindung Nuswantara yang selama ini mengedukasi kita semua tentang agenda-agenda si ular.
si ular tua ya. Nah, dari situ saya pun masuk ke grup Telegram Rohani itu. Dan di grup Telegram Rohani itu di tahun 2023 saya mengikuti grup itu, dan kalau ada kegiatan Zoom ibadah saya pun mengikuti ibadah tersebut. Dan di grup itu saat saya mengikuti Zoom ibadah, Zoom meeting ibadah, di situ ada seorang Bapak Pendeta yang bernama Pak Pendeta David Manalu, almarhum. Beliau sudah almarhum. Beliau meninggal pada September 2023. Tapi sebelumnya itu beliau selalu memberikan ibadah, pelayanan ibadah di grup Telegram Rohani tersebut. Dan ketika saya mengikuti Zoom itu berulang kali di setiap minggu, di suatu saat sekitar bulan Maret 2023, Bapak Pendeta David Manalu, beliau berkata bahwa sang guardian Nuswantara ini dia cocok untuk kita dukung untuk menuju ke RI1, the number one of leader Indonesia. Jadi saat itu kami pun diajak untuk berdoa, untuk mendukung sang guardian Nusantara itu menuju ke the top number one of Indonesian leader. Dan dari situ saya pun dari situ saya sangat antusias untuk mendukung beliau, sang guardian Nusantara ini. Karena saya tahu pemikiran beliau itu luar biasa, dan apa yang beliau ucapkan dari tahun 2019, bahkan sebelum itu tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai 2023 saya masuk ke grup Rohani Telegram itu. Dan sang guardian Nuswantara ini ada juga di grup Rohani itu. Dari situ saya merasa perlu mendukung sang guardian Nuswantara ini ke RI1. Akhirnya saya pun selalu terlibat dalam doa-doa di Zoom meeting di grup Rohani tersebut. Dan sehabis meeting itu, karena panggilan hati nurani ya, panggilan hati nurani, lebih tepatnya panggilan hati nurani, juga apa yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa saya harus mendukung orang-orang yang pemikirannya sangat luar biasa untuk kepentingan rakyat banyak, untuk menuju ke RI1. Maka saya pun punya ide, saya punya gagasan. Tanggal 2 April 2023, tepatnya di hari Minggu itu, di hari Minggu malam saya menelpon Pak David, dan saya mengatakan ide, gagasan saya, bahwa saya pengen buat sebuah grup Telegram yang bersifat nasional untuk mendukung sang guardian Nuswantara menuju ke RI1. Saya ngomong begitu. Dan
respon Pak David ini luar biasa karena Pak David pun meresponnya dengan positif sekali. Dan Pak David bilang, oke, silahkan ibu buat grupnya di Telegram. Terus saya bilang, oke Pak David, saya buat grupnya di Telegram ya, di Telegram saya, di HP saya ya. Terus Pak David bilang, iya Bu, silahkan, saya dukung banget. Terus setelah saya buat, saya chat, saya japri ke Pak David Manalu. Saya japri, saya bilang, tapi Pak David Manalu harus minta izin dulu sama sang guardian Nuswantaranya. Akhirnya Pak David minta izin sekalian memberitahukan bahwa saya Abigail ini punya gagasan ide untuk buat grup skalanya nasional di Telegram untuk mendukung Guardian Nuswantara ini menuju RI1. Jadi begitu. Jadi Pak David infokan begitu, sekalian minta izin ke Guardian Nuswantaranya. Dan sang Guardian Nuswantaranya ini sangat senang, bahagia banget, dan beliau mendukung, dan beliau pun merestui grup ini. Dan saya pun senang, bersyukur pada Tuhan karena niat baik saya untuk membuat sebuah perubahan untuk negeri ini bisa pelan-pelan mulai terbuka, mulai ada jalan yang tentunya jalan dari Ilahi. Bagaimana agar kita rakyat bisa punya seorang leader yang mengerti akan suara batin dari rakyat dan mengerti dengan kondisi global saat dari 2019 sampai dengan saat ini, kondisi globalnya seperti apa yang pada umumnya sudah dikuasai oleh si ular tua itu, sesuai agenda dari si ular tua itu. Nah, dari situ saya buatlah grup di Telegram, dan saya sempat konsultasikan ke sahabat terbaik saya yang bernama Randy, yang kebetulan dia juga berada bersama saya di grup rohani. Dan sahabat saya itu memberikan nama, tapi saya merasa kurang pas, kurang cocok. Terus saya bertanya kepada seorang ibu yang berinisial F, dan dia memberi nama Indonesia Bersatu. Dan saya berpikir ini ada benarnya juga nama Indonesia Bersatu, karena memang kita harus mempersatukan jiwa-jiwa patriot bangsa se-Indonesia untuk satu tujuan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, merata, sejahtera sesuai cita-cita dari Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu, akhirnya saya menyetujuinya. Nama itu adalah Indonesia Bersatu. Dan akhirnya grup saya yang bernama Indonesia Bersatu ini, di dalamnya itu ada Pak David Manalu dan beberapa tokoh-tokoh penting lainnya ada di dalam grup Telegram saya ini, yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, yang mengedukasi tentang agenda-agenda dari si ular tua. Semuanya ada di dalam grup Telegram ini. Namun di tengah perjalanan ada dinamika, yaitu Pak David Manalu ini ditipu oleh
dua oknum. Dua oknum ini saya nggak perlu menyebut namanya, namun orang-orang yang berada di grup Indonesia Bersatu, grup Telegram, mereka tahu siapa orang-orang ini, yang dua oknum ini, yang sudah menipu Pak David Manalu. Akhirnya Pak David Manalu meminta saya untuk mengeluarkan dua oknum ini, tapi saya masih berpikir jauh, saya masih memberi kesempatan kepada dua oknum ini. Saya masih memberikan kesempatan pada dua oknum ini, namun Pak David tidak mau menerima keputusan saya yang seperti itu, yaitu Pak David pengen supaya saya mengeluarkan dua oknum ini. Tapi saya belum berbuat seperti itu, saya masih memberi kesempatan. Akhirnya karena tidak sepemikiran, akhirnya Pak David mengundurkan diri dari grup saya. Pak David mengundurkan diri dari grup saya, dan Pak David membuat grupnya sendiri yang bernama Indonesia Raya Merdeka. Jadi saat itu Pak David Manalu membuat sebuah grup baru, yaitu grup IRM, Indonesia Raya Merdeka, di Telegram, untuk berpisah dari grup saya Indonesia Bersatu waktu itu. Jadi pecahlah grup Telegram Indonesia Bersatu itu, yaitu dengan keluarnya Bapak David Manalu dari grup Telegram saya, yaitu grup Indonesia Bersatu. Pak David keluar dari grup, dan Pak David Manalu membuat grup baru, grupnya sendiri yang bernama Indonesia Raya Merdeka, dan tinggallah saya sendiri di Indonesia Bersatu bersama kawan-kawan saya di sana. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa waktu awal dibentuknya grup Indonesia Bersatu itu, sang Guardian Nuswantara, beliau menunjuk saya dan Pak David Manalu sebagai pembina di grup Telegram yang bernama Indonesia Bersatu. Jadi Pak David pembinanya dan saya pembinanya. Jadi ada dua pembina di situ. Itu dalam kepengurusannya. Dan dalam perjalanan itu, ketika Pak David Manalu keluar karena kasus itu, karena ditipu oleh dua oknum itu, akhirnya berpisahlah saya sama Pak David Manalu dengan grup kami masing-masing. Berpisah grup, Pak David Manalu dengan grup Indonesia Raya Merdeka atau IRM, dan saya dengan grup saya IB, Indonesia Bersatu. Begitu kawan-kawan. Lalu ketika saya di grup saya Indonesia Bersatu, saya memberikan kesempatan kepada dua oknum ini untuk bisa berubah, jangan lagi seperti yang kemarin suka manipulasi dalam hal keuangan. Namun mereka masih tetap saja yang sama, masih manipulasi soal hal-hal keuangan. Akhirnya saya mengeluarkan mereka karena perbuatan mereka ini sudah di luar batas. Karena dua oknum ini yang ada di grup saya, di grup Telegram Indonesia Bersatu ini, mereka dua oknum ini menipu saya dalam hal keuangan juga, yaitu mereka menipu uang pribadi saya sejumlah puluhan juta. Bukan sedikit ya kawan-kawan, jumlah yang banyak. Dan saya mengetahui hal itu, lalu saya kecewa dengan sikap
dari dua oknum ini dan saya mengeluarkan mereka dari grup Telegram Indonesia Bersatu yang di sana saya adalah pembinanya, dan grup saya yang bernama Indonesia Bersatu ini saya rubah menjadi Persatuan Indonesia. Dan nama Persatuan Indonesia itu bukan nama yang saya berikan, tapi itu nama yang diberikan oleh sang Guardian Nuswantara. Guardian Nuswantara itulah yang memberikan nama. Karena saya menjapri ke sang Guardian Nuswantara itu bahwa tolong diganti namanya dari Indonesia Bersatu ke nama yang lain yang berbeda, karena yang memberi nama Indonesia Bersatu itu adalah oknum yang sudah menipu uang saya. Jadi saya pengen nama baru, nama yang benar-benar nama yang punya filosofi, nama yang benar-benar bisa memberikan vibrasi yang berbeda kepada saya dan seluruh anggota saya di grup Telegram Indonesia Bersatu, biar kedepannya tidak terulang lagi kejadian yang sama. Dan dari situ sang Guardian Nuswantara setuju dengan pendapat saya tentang nama, dan akhirnya sang Guardian Nuswantara itu memberi nama Persatuan Indonesia. Tapi sebelum sang Guardian Nuswantara ini memberi nama Persatuan Indonesia, sang Guardian ini mengatakan bahwa sabar ya Ibu Abigail, saya harus berdoa dulu, saya harus minta hikmat dari Tuhan dulu supaya saya bisa memberikan nama yang tepat untuk grupnya Ibu Abigail yang bernama Indonesia Bersatu itu. Jadi supaya saya bisa memberikan nama baru yang tepat, kata sang Guardian Nusantara. Dan saya pun sabar menunggu hasil dari doa-doanya beliau, dan akhirnya beliau mengechat saya untuk memberi nama Persatuan Indonesia sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada sang Guardian Nuswantara ini. Jadi dari situ berubahlah nama Indonesia Bersatu menjadi Persatuan Indonesia. Akhirnya grup Telegram saya itu berubah nama dan bukan lagi Indonesia Bersatu, tapi Persatuan Indonesia dengan logo juga yang diberikan langsung oleh sang Guardian Nuswantara ini. Dan logo serta nama dapat kawan-kawan lihat di sini, di samping ini logonya seperti itu. Logo dari grup Telegram Persatuan Indonesia. Logonya tulisan Persatuan Indonesia, terus di bawahnya ada tulisan Viva Republik Indonesia, terus di tengah bulatan itu ada gambar burung Garuda Pancasila, dasar negara, lambang dari negara kita. Nah, dari situ ada dinamika lagi, yaitu setelah saya mengeluarkan dua oknum yang sudah menipu saya, juga sudah menipu Pak David Manalu waktu sebelumnya itu. Jadi saya pun mengeluarkan mereka berdua, dan akhirnya kabar bahwa saya sudah mengeluarkan dua oknum ini didengar oleh Bapak David Manalu. Jadi Pak David Manalu bahagia, senangnya hati beliau mendengar kabar saya sudah mengeluarkan dua oknum ini dari grup Telegram saya. Beliau senang, dan Pak David senang, dan Pak David Manalu ini menelpon saya untuk bertanya, untuk mengetahui info-info dari saya
gimana sampai saya bisa ditipu, terus jalan ceritanya gimana, kronologi sampai saya ditipunya gimana, begitu. Ya pokoknya banyak deh yang ditanyakan sama Pak David ke saya tentang kronologi, bagaimana sampai saya bisa ditipu seperti itu oleh dua oknum ini. Dan saya menceritakan semuanya kepada David Manalu, dan Pak David Manalu ini prihatin, cukup sedih juga dengan kejadian yang menimpa saya waktu itu. Dan peristiwa Pak David menelpon saya dan saya menceritakan hal ini, itu terjadinya di sekitar bulan Juni. Di bulan Juni 2023 saat itu. Dan Pak David Manalu pun bertanya, apakah saya sudah mengeluarkan dua oknum ini yang sudah menipu Pak David, juga sudah menipu saya dalam hal keuangan. Dan saya bilang saya sudah mengeluarkan dua oknum ini. Saya sudah mengeluarkan dari grup saya. Karena saya juga kecewa, jujur kecewa. Jadi akhirnya Pak David pun senang dan saya pun juga cukup senang. Karena apa yang selama ini mengganjal tentang dua orang ini, apa benar mereka ini benar-benar pejuang-pejuang yang tulus? Ternyata tidak. Ternyata ada udang di balik batu, begitu ya kawan-kawan. Nah, dari kejadian ini saya punya pikiran bahwa kalau memang saya sama Pak David Manalu ini punya satu tujuan yang ingin memperjuangkan, yang ingin mengusung sang Guardian Nusantara ini ke RI1, apa salahnya jika grup kami yang berbeda, yang pecah, yang seperti cerita saya tadi, yang pecah, apakah grup kami yang pecah ini apa bisa bersatu lagi? Kayak kemarin waktu Indonesia Bersatu kan bersama-sama Pak David dan tokoh-tokoh lainnya. Dan apa salahnya kalau memang grup kami ini yang sudah terpecah dua ini disatukan lagi? Itu pikiran saya. Karena menurut saya kalau perjuangan itu dalam satu tujuan terus pecah dalam dua grup atau dua kelompok, itu pastinya kurang bagus dan kurang efektif dan kurang efisien menurut saya. Jadi dari pikiran saya yang seperti itu, saya memberitahukan kepada sang Guardian Nusantara, saya mengusulkan gagasan saya ini bahwa ini apa boleh grup kami yang pecah dua ini, yang Persatuan Indonesia dan IRM ini, Indonesia Raya Merdeka ini, apakah bisa bersatu lagi? Apakah disatukan saja? Seperti itu, karena tujuannya sama. Tujuannya itu untuk satu, mengusung pemimpin yang takut akan Tuhan, yang cinta Pancasila, dan bisa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Pemimpin to RI1, tujuan seperti ini apakah bisa disatukan dengan tujuan yang sama? Maka sang Guardian Nusantara ini setuju dengan gagasan saya untuk sebaiknya bersatu saja, jangan ada dua grup. Akhirnya karena sang Guardian Nusantara ini setuju, akhirnya saya memberitahukan ke Pak David bahwa Pak David Manalu, kalau bisa grup kita ini disatukan saja, karena
saya juga sudah info ke Sang Guardian Nusantaranya, dan Sang Guardian Nusantaranya sudah setuju. Dan Pak David kaget dan bilang boleh, silahkan kita bersatu, grup kita bersatu. Dan akhirnya saya dan Pak David sepakat bahwa grup saya yang awal mulanya Indonesia Bersatu, terus sudah berubah nama menjadi Persatuan Indonesia, nama yang pemberian dari Guardian Nusantara ini, bahwa namanya berubah jadi Persatuan Indonesia, dan sekarang mau gabung sama Indonesia Raya Merdeka IRM-nya Pak David Manalu. Akhirnya bersatu, akhirnya grup kami ini bersatu. Dan sebelum grup kami ini bersatu, kami buat Zoom meeting. Ada Zoom meetingnya, dan ini bisa lihat sendiri, ada poin-poin Zoom meetingnya di tanggal 22 Juli 2023 tentang merger grup Persatuan Indonesianya saya, dan merger grup Indonesia Raya Merdekanya Pak David. Dan dua grup ini adanya di Telegram. Jadi akhirnya dua grup ini yang di Telegram, Indonesia Raya Merdekanya Pak David dan grup Persatuan Indonesianya saya, merger, bersatu. Dan saya sebelum Zoom itu saya sudah ngomong ke Guardian Nusantaranya bahwa kalau Indonesia Raya Merdeka ini, IRM dan PI Persatuan Indonesia ini bersatu, tolong beri nama yang baru, yang punya filosofi, yang bisa membawa vibrasi yang baik, yang bisa membawa semangat yang baru kepada dua grup ini yang mau merger ini. Akhirnya Guardian Nusantaranya ngomong ke saya bahwa baiklah Bu Abigail, nanti saya harus minta hikmat dari Tuhan. Saya harus berdoa dulu karena saya nggak mau melakukan sesuatu itu di luar dari kehendak Tuhan. Semuanya harus sesuai kehendak Tuhan. Jadi nama itu juga nanti bukan menjadi nama yang sembarangan, tapi nama itu dapat memberi arti dan menjiwai. Akhirnya Sang Guardian Nusantara ini mulai doa dan minta hikmat Tuhan, dan saya menunggu kabarnya. Saya menunggu kabar nama dari Sang Guardian Nusantara, kabar nama baru untuk IRM Indonesia Raya Merdeka dan Persatuan Indonesia yang akan merger. Begitu kawan-kawan. Dan akhirnya diberi nama oleh Sang Guardian Nusantaranya dengan nama Nuswantara. Nama itu pun nama dari hasil hikmat yang Tuhan berikan kepada Sang Guardian Nusantara ini. Jadi nama Nusantara yang diberikan oleh Sang Guardian Nusantara ini bukanlah nama yang kaleng-kaleng, bukan nama yang sembarangan, tapi ini punya makna yang dalam. Dengan harapan bahwa kawan-kawan yang tergabung di dalam grup Telegram yang sudah bersatu ini, yang sudah merger ini, kawan-kawan bisa punya jiwa Nuswantara. Jiwa Nuswantara itu seperti apa? Yaitu jiwa yang sudah bisa melepaskan kemelekatannya dengan dunia, yaitu ego dilepasin,
segala rasa-rasa yang negatif dilepasin, segala hal yang negatif dilepasin, segala bentuk adu domba, suka fitnah, suka gosip, suka jatuhin orang, suka manipulasi, itu bisa dilepasin. Karena jiwa Nuswantara adalah jiwa yang sudah terlepas dari hal-hal kemelekatannya dengan dunia. Dan seorang Nuswantara itu adalah seorang yang mandiri menuju Tuhannya. Sesuai kata Nu, Swa, Anta, dan Ra. Nu itu apa? Nu, makhluk. Swa, mandiri. Anta, menuju. Ra, Tuhan. Nuswantara, makhluk mandiri menuju Tuhannya. Jadi masing-masing kita ini menjadi makhluk yang mandiri, yang sadar. Jadi perlu kesadaran supaya bisa menuju Tuhan. Kalau enggak bisa menuju Tuhan. Yang ada malah tersesat. Jadi kawan-kawan, jangan kawan-kawan mengklaim diri, mengklaim grup, bahwa grup itu adalah Nuswantara, sementara orang-orang yang di dalamnya tidak menjiwai apa yang menjadi nama dari grupnya, yaitu Nuswantara. Jadi kawan-kawan, Nuswantara ini, Nuswantara FIFA Republik Indonesia ini, yang bisa disingkat Nuswantara FIFA RI, bisa juga Nuswantara Vifari, terserahlah kawan-kawan mau singkat dalam bentuk apapun, semenarik apapun. Intinya yang membuat jadi menarik itu adalah kepribadian Anda, saudara, kawan semua. Kepribadian yang Nuswantara, jati diri dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena sejatinya nenek moyang kita adalah pribadi-pribadi Nuswantara, pribadi-pribadi yang punya jati diri sejati. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan udah melenceng jauh dari makna Nuswantara itu, artinya sudah di luar dari nama Nuswantara itu sendiri. Saya dijelaskan oleh Sang Guardian Nuswantara seperti itu. Jadi kawan-kawan tuh, kalau ada yang saya dengar kabar-kabar jika masih jauh dari apa yang dimaksud dan tujuan dari nama Nuswantara itu, kayaknya sedih banget. Waktu dikasih nama Nuswantara oleh Sang Guardian Nusantara, maka logonya sama saja seperti logo Persatuan Indonesia, hanya diganti namanya saja di bagian atas, yaitu kata Persatuan Indonesia diganti menjadi kata Nuswantara. Terus di bawah itu tetap kata FIFA Republik Indonesia, dengan digambar di dalam lingkaran itu juga sama, masih sama, burung Garuda Pancasila. Jadi seperti itu kawan-kawan pesan dari Sang Guardian Nusantara ketika memberikan logo Nuswantara, bahwa logo Nuswantara itu diambil saja dari logo grup Telegram saya, yaitu logo Persatuan Indonesia. Karena logo Persatuan Indonesia itu juga adalah logo yang diberikan oleh Sang Guardian Nusantara. Jadi semua logo itu juga asalnya dari
Sang Guardian Nuswantara. Saya tidak asing dengan logo Nuswantara karena memang logo Nuswantara itu diambil dari logo Persatuan Indonesia, logo di Telegram di grup saya itu. Jadi logo itu juga memiliki makna yang cukup dalam, yaitu Nuswantara dari kata Nu, Swa, Anta, dan Ra, makhluk mandiri. Manusia makhluk mandiri menuju Tuhannya, seperti itu. Dan kata FIFA Republik Indonesia artinya Jaya Indonesia selama-lamanya. Jadi dengan menjadi insan Nusantara artinya kita menjaga jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Dan dengan menjadi jati diri bangsa Indonesia, kita sadar dan kita bisa tetap memelihara kedaulatan, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga kedaulatan Nusantara. Terus selanjutnya ada grup Nuswantara FIFA Republik Indonesia di WhatsApp. Itu kalau ada di WhatsApp itu, yang original itu yang dibuat oleh saya sendiri, Abigail, pada tanggal 9 Februari 2024. Waktu itu saya buat grup WA itu, awalnya itu tujuannya itu mulia. Jadi kawan-kawan, waktu itu di tanggal 9 Februari 2024 saya buat grup WA yang bernama Sejuta KTP for DP88 DKI 1. Itu tujuannya ngumpulin KTP se-Jakarta untuk calon independen, yaitu Pak Dharma Pongrekon. Tujuannya hanya itu ya kawan-kawan. Dan selanjutnya setelah pasangan Dharmakun calon independen lolos Verfak, lolos Vermin, maka tujuan ngumpulin KTP-nya udah enggak lagi, dan tujuannya adalah untuk memberi semangat ya, memberi semangat dan memberikan dukungan untuk pasangan independen calon gubernur Jakarta Dharmakun nomor urut 2. Waktu itu akhirnya saya rubah nama tadi, yang nama Sejuta KTP for DKI 1 for DP88 DKI 1 itu saya rubah menjadi Bahtera Nuswantara. Saya rubah nama seperti itu. Jadi dari nama awal Sejuta KTP for DP88 DKI 1 dengan tujuan ngumpulin KTP se-DKI, saya rubah nama grup WA itu menjadi Bahtera Nuswantara. Akhirnya dari grup WA itu, grup WA saya yang bernama Bahtera Nuswantara itu, yang tujuannya memberi semangat untuk mendukung Dharmakun DKI 1 calon independen. Akhirnya kabar terakhir dari Pilkada Jakarta bahwa pasangan independen yang didukung oleh Nuswantara ini hanya mencapai 10%, 10%, but we are proud of 10%. We are really proud of this. Dan hanya memperoleh 10% waktu itu. Akhirnya grup saya rubah namanya seperti nama yang ada di grup Telegram yang saya ceritakan tadi, nama Nuswantara FIFA Republik Indonesia yang di Telegram itu. Saya samakan namanya dengan grup WA saya yang namanya Bahtera Nuswantara itu, saya rubah menjadi Nuswantara FIFA Republik Indonesia, nama yang sama yang ada di grup Telegram
Dan di grup Telegram yang bernama Nuswantara ini, yang dibentuk di akhir-akhir Juli 2023, setelah selesai Zoom itu bersama Bapak David Manalu itu, keputusan dari Guardian Nuswantara bahwa yang menjadi pembina dari grup Nuswantara FIFA Republik Indonesia di Telegram itu masih tetap dipegang oleh saya, Abigail, sebagai pembina, dan Bapak Pendeta David Manalu sebagai pembina juga. Jadi di bulan Juli 2023 itu grup Nuswantara di Telegram itu pembinanya adalah saya, Abigail, dan Pak David Manalu sebagai pembina. Begitu. Tapi ternyata dalam perjalanan Tuhan berkehendak lain dalam kehidupan Bapak David Manalu. Bapak David Manalu dipanggil Tuhan di bulan September. Kawan-kawan bisa lihat di sini hari dan tanggalnya Bapak David Manalu meninggal. Jadi di bulan September 2023 Bapak David Manalu meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Waktu itu terjadi kekosongan karena saya sendiri yang pembina. Jadi kira-kira beberapa minggu setelahnya saya bicarakan lagi dengan Guardian Nuswantara karena Bapak David Manalu sudah meninggal dunia, dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Maka saya minta dengan hormat Pak T, inisial T, untuk menjadi pembina, untuk bersama saya menjadi pembina di grup Telegram Nuswantara, supaya saya nggak sendiri, saya bisa punya teman pembina juga. Akhirnya sang Guardian Nuswantara ini menyetujui bahwa Pak T, inisialnya T, mendampingi saya di grup Telegram Nuswantara sebagai pembina bersama saya. Jadi pembinanya dua, saya Abigail bersama Pak T, inisial T. Itu kami pembina di grup Telegram Nuswantara FIFA Republik Indonesia itu. Dan sebagaimana di grup WA juga, saya masih sebagai pembina bersama Pak T, inisial T. Jadi seperti itu. Dan ini diketahui oleh Guardian Nuswantara untuk kita rakyat. Jadi kawan-kawan, kalau mau masuk di grup WA yang original, yang asli, itu grup WA yang saya sebagai pembina dan Pak T, inisial T, yang juga sebagai pembina. Karena kami pembina resmi yang ada di grup Telegram Nuswantara Vifari, dan kami juga pembina di grup WA Nuswantara Vifari juga. Jadi kalau yang nggak ada nama kami di situ, di grup WA atau di grup-grup manapun yang mengatasnamakan Nuswantara Vifari, tapi nggak ada saya, nggak ada Pak T yang pembinanya, yang direstui, diizinkan, ditunjuk langsung oleh sang Guardian Nuswantara bahwa saya Abigail dan Pak T itu pembina. Jika di grup-grup itu nggak ada kami, nggak ada saya, nggak ada Pak T sebagai pembina, itu bukan Nuswantara yang original, itu bukan Nuswantara yang asli. Jadi hati-hati ya kawan-kawan, untuk menghindari manipulasi ya kawan-kawan. Nanti dengar sendiri setelah saya ngomong sebentar, nanti Master Alma, my brother will tell you something
about Nuswantara Viva Republik Indonesia for you all, my friends, to know about that. And sekarang saya pengen ngomong bahwa mengapa kawan-kawan perlu mencari grup WA Nuswantara Viva Republik Indonesia yang asli, yang ada nama saya di dalamnya dan Pak T, inisial T itu sebagai pembina, dan penasihatnya itu ada Ibu Mince Peter, ada Master Alma itu sebagai penasihat di dalam grup WA Nuswantara Viva Republik Indonesia, dan di grup Telegram Nuswantara Viva Republik Indonesia. Di situ ada beliau-beliau yang terhormat yang bersama kami pembina ada di dalam grup Telegram Nuswantara Viva Republik Indonesia dan grup WA Nuswantara Viva Republik Indonesia. Itu kami ada di dalam. Itu artinya grup itu Nuswantara Viva Republik Indonesia yang origin. So kalian nggak tertipu, nggak dimanipulasi oleh kami, karena kami adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang tulus, orang-orang yang lurus, yang ingin agar kita semua berjuang dengan tidak sia-sia. Apa yang kita perjuangkan tidak mendapat restu dari yang kuasa, karena Tuhan lebih kenal hati kita, hati yang tulus, hati yang lurus untuk perjuangan ini, untuk Indonesia, untuk Nusantara, dari kita-kita makhluk Nuswantara. Jadi sejatinya seperti itu. Apa ada nama yang seperti grup kami? Karena yang saya tahu, grup Nuswantara Viva Republik Indonesia itu adalah grup kami. Penasihatnya adalah Master Alma bersama Ibu Mince Peter. Mereka adalah penasihat kami di Nuswantara. Seperti itu ya. Mengapa saudara-saudara perlu menghindar dari yang bernama Nuswantara Viva Republik Indonesia yang bukan original? Entah ya itu ada apa enggak ya, tapi yang setahu saya grup Nuswantara Viva Republik Indonesia itu cuma ada di kami sebagai pembina, dan penasihatnya yaitu Bunda Mince Peter dan Master Alma, my brother. Saya berharap semoga apa yang saya ceritakan ini memberi motivasi, memberi inspirasi bagi kita semua sebagai anak-anak bangsa yang terpanggil untuk bangsanya, untuk Indonesia tercinta, bangsa yang kita cintai, terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan grup, ataupun kepentingan apa-apalah. Intinya, mari kita sebagai anak bangsa, mari kita berjuang dengan tulus, dengan ikhlas. Dan perjuangan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bangsa negara ini. Maka seorang pejuang sejati itu jangan saling sikut. Seorang pejuang sejati itu dia akan merangkul orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang potensial, dirangkul, di-up untuk mengembangkan apa yang ada pada dirinya yang bisa berguna, bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang potensial, orang-orang yang berkompeten kita gunting, kita jatuhin, bukan seperti itu. Itu berarti kita bukanlah pejuang sejati, tapi kita adalah seorang pecundang, seorang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu di grup-grup yang kita bentuk. Sebagai pejuang sejati, kata terakhir saya, sebagai pejuang sejati, mari kita rendah hati, saling merangkul,
kita merangkul semua yang sefrekuensi, sevibrasi, yang satu energi, kita yang sepemikiran, yang satu visi dan misi. Kita merangkul mereka. Kalau mereka punya kelebihan, mereka punya kecerdasan yang melebihi kita, jangan iri hati dan jangan cemburu, tapi harus dirangkul dan diberdayakan dan diarahkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Untuk mereka itu bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak, mampu memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan kita membuang, kita mengkat, kita mengunci orang-orang yang potensial, tapi kita harus rangkul mereka. Jadi itu pesan-pesan saya untuk kawan-kawan semua, para pejuang sejati yang tulus, yang ikhlas, yang lurus, yang berjuang sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menuju Indonesia yang harmoninya dunia. Terima kasih kawan-kawan sudah mau bersama saya mendengarkan kisah saya, kisah sejarah adanya grup Telegram yang bernama Nuswantara FIFA Republik Indonesia, dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Kiranya menjadi inspirasi dan motivasi kita sebagai anak bangsa untuk tetap berjuang, dan perjuangan itu tidak akan pernah berakhir karena kita harus tetap menjaga kedaulatan negara kita, menjaga kedaulatan Nusantara. Terima kasih kawan-kawan. Salam perjuangan, salam Pancasila, salam Nuswantara, FIFA Republik Indonesia. Hai sahabat, jumpa lagi dengan Mas Alma. Pakai lagi ya baju relawan Dharmakun, memakai jaket DPR Dharma Pembela Rakyat ya, dan juga we are proud to be 10% ya, we are the 10% ya, yang mendukung Bang Dharma Pengrekun. Dan gerakan terbarunya juga ada namanya Dharma Pembela Rakyat. Nah ini jaketnya Mas pakai nih, Dharma Pembela Rakyat, dan di sini ada 10%-nya ya. We are proud to be 10%. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana untuk mengikuti Nuswantara FIFA Republik Indonesia dan juga Dharma Pembela Rakyat? Sahabat-sahabat, nanti pastikan dulu ya, di dalam organisasi tersebut ada nama-nama berikut ini. Master Alma di sana ada sebagai Dewan Penasehat, ada juga Ibunda Mince Peter ya, dan juga tentunya ada Sister Abigail di gerakan tersebut. Nah, kalau udah ketemu 3 nama itu, berarti itu gerakan resmi tuh. Langsung aja gabung ya. Dan untuk pengen juga nih Master punya merchandise keren kayak gini, maka hubungi Sister Abigail di bawah ini ya sahabat-sahabat, dan juga bisa nanti hubungi Master Alma via DM, boleh di nomor di bawah ini juga boleh ya, sama asprinya Master Alma. Oke sahabat-sahabat, itu pengumuman terbaru dari Master Alma. Jadi nanti yang sudah hubungi Sister Abigail di bawah ini ya, dan sudah memiliki jaket keren ini ya, kalau baju ini insya Allah banyak yang punya semua ya. Tapi kalau jaket keren ini gerakan terbaru, yaitu Dharma Pembela Rakyat ya. Keren banget tuh jaket itu. Ada buat, nah kalau hujan, nah, ya ada buat kita tidak kena air hujan, sahabat-sahabat tidak kena chemtrails ya. Maka sahabat-sahabat, yuk gabung dengan Nuswantara FIFA Republik Indonesia yang original, yang asli, yang ada Master Alma sebagai Dewan Penasehatnya, ada Bunda Mince Peter, dan juga ada Sister Abigail, dan juga sahabat-sahabat tentu otomatis akan bergabung dengan gerakan Dharma Pembela Rakyat atau DPR. Yuk sahabat-sahabat, Mas Alma tunggu ya. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini, Sister Abigail. Ya, kita terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita terus berjuang untuk konsisten menjadi petugas rakyat. Ya, yang membuat politik Indonesia bersih. Politik Indonesia yang adil, yang makmur, yang tidak bermain curang, yang tidak money politik, yang tidak menyogok, yang tidak menyuap. Ya, sahabat-sahabat, yang selalu memberikan yang terbaik demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yaitu apa? 2, kemanusiaan yang adil beradab untuk mewujudkan apa? 5 tentunya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, seperti tagline kita kemarin. Yuk sahabat-sahabat yang mau memperjuangkan itu semua, gabung ya segera dengan kami. Sahabat-sahabat, Mas Alma tunggu. Seterusnya,
Jakarta, Save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik Dharma pembela rakyat, berani, adil dan bakti, dengan kekuatan Tuhan, tegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Optimis, time will come, waktu yang akan menjawab doa kita bersama. Putra putri bangsa bersama kita menuju Indonesia Nusantara, menuju Indonesia Nusantara, menuju Indonesia Nusantara bersama Pak Dharma Pongreku. Agar semua rencanamu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian.